saya pernah ke Korea itu haru karena di sana ya ada yasinan, ada dibaan. Padahal kerja di negara ateis. Itu kalau mereka sholat, itu nyuri waktu makan sholatnya itu di kamar mandi. Ya jangan bayangkan kamar mandinya kayak di sini yang sempit juga. Kamar mandi di kota-kota itu kan mungkin lebih bagus dibanding kamar tidur jenengan. Kayak di hotel-hotel itu kan kalau santri so ngantuk. Saking mewahnya, jadi bisa kadang ada yang tanya, masa Gus kamar mandi nek gue sholat mau cuili? Iwak kamar mandimu ini kamar mandi. Ya sering ditanya saya itu sholatnya sah apa enggak sih? Sah, semuanya gitu tak jawab sah terus. Dan itu yang nanti diusulkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ay Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Di luar orang-orang yang mainstream itu ya Allah, banyak orang yang menyembah jenengan. Saya tuh pernah nangis ketika di Bandara Jakarta ketemu orang wireng, serai melarat, jelas melarat, wireng. Ini aku ketemu saya cium tangan, Gus saya ini itu habis dari Selandia Baru, kerjanya dia itu ikut mancing gitu, mancing ikan tuna ya, di Selandia. Kalau saya di tengah laut itu sampai 2 bulan. Hiburan saya itu hanya ngaji jenengan lewat YouTube. Coba orang di tengah laut ngaji. Wah, itu seneng pojok bumi. Jadi ini umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau suwon jenengan yakin saja terhadap syafaatnya Quran, karena semua malaikat itu kena aturan. Di antara aturannya adalah tidak boleh menyiksa orang yang di hatinya ada Al-Quran. Fa innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana, karena Allah tidak akan menyiksa hati yang ada di Quran, yang ada Qurannya. Sehingga memiliki jelas ini riwayat saking Ibnu Katsir, supaya pulau percaya, apalagi ini didawuhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa surat Tabarok adalah disebut munjiyah, penyelamat, juga disebut wakiyah, penjaga. Lalu biasanya orang-orang yang nggak percaya syafaat itu pertanyaannya adalah, kan manusia itu wa alaisalil insani ila masa'a, manusia itu hanya bisa membawa bekal apa yang pernah dilakukan. Itu dijawab oleh ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Entah perlu ditambah anak dia apa enggak tahu saya. Saya ini kata orang banyak termasuk pengurus PBNU, tapi saya itu tetap nggak pati srek. Kalau ahli sunnah saja, tidak usah ditambahi anak dia. Karena nanti malah tidak global, ini ahli sunnah kok lokal ini jadi ribet. Ya tapi kalau kita di Indonesia ya ditambahi anak dia tidak apa-apa. Karena mau tidak mau memang dalam hal ikramus sahabah mungkin kita dengan Wahabi itu sama-sama ikramus sahabah. Tapi dalam hal percaya wasilah kita ini ada miripnya dengan Syiah, karena Syiah percaya wasilah, NU percaya wasilah. Tapi dalam bab ikramu kulli sahabah beda kita dengan Syiah. Fa innas syiin itu ada sahabat yang dihormati, ada yang enggak. Akhirnya terus kita karena itu terus bikin ahli sunnah anak dia, karena Wahabi itu ya ahli sunnah tapi enggak percaya wasilah. Ya katanya gitu, kata para pakar-pakar. Saya sendiri hanya nirukan, saya tidak punya kepentingan untuk menganalisis itu karena pertanyaan di kuburan itu ya gampang, nanti marobuka, manabuka itu gampang lah. Tapi ada KNU juga, ada nanti pertanyaannya, wama jamiyatuka. Waduh ribet, lama-lama wama hizbuka, partai kamu apa? Ribet kan kalau semua orang kreasi nambahin, malah ribet kan. Tapi lewat ngaji ini saya pastikan bahwa surat Tabarok itu luar biasa. Terus saya teruskan. Wa qad rawat Tabrani wal Hafidz Adhi al-Muqaddasi min tariqi Salam bin Musadruse qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratun fil Qur'ani khosomat an sahibiha hatta adkhalatul jannah. Jadi ada surat di Quran yang mati-matian membela yang hafal sampai surat itu memasukkan orang itu ke surga, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini yang Ani bin Abbas dan qala doroba badu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam khiba'u ala qabrin wa wala yahsibu annahu qabrun fa idzan qabru insanin yaqra'u suratal mulki hatta khatamaha fatan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala hiyal mani'ah hiyal munjiyah tunjihi min adzabil qabri. Jadi ada sahabatnya Nabi karena kemalaman dia bikin tenda di kuburan, dia agak ngira kali itu kuburan. Ternyata di situ ada orang Sohibul Qabri ini baca surat Tabarok.
Kemudian peristiwa itu dilaporkan ke Rasulullah. Jawabnya Nabi apa? Memang surat Tabarak itu al-mani'ah, yang bisa menghalau atau menolak azab. Ziyal munjiyah, memang surat Tabarak itu menyelamatkan, tunjihi min azabil kubri, akan menyelamatkan orang itu dari siksa kubur. Ikut ke sekolah. Wa qala Tabrani hadatsana Muhammad bin Hasan. Terus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lawadittu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Karena keramatnya surat Tabarak seperti itu, kata Nabi lawadittu pakai lam taukid. Yakti seneng ingsun annaha di surah yaitu Tabarak fi qalbi kulli insani min ummati. Karena keramatnya surat Tabarak seperti itu, saya suka kalau semua umat saya itu hafal itu. Nah, alhamdulillah barokahnya didikan para kiai, para guru, hampir semua kita ini hafal surat Tabarak. Daripada yang kampanye harus hafal Quran semua, ya sudahlah, ini al-maisur la skutubil maksur atau ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Jadi saya itu punya santri orang Sulawesi. Itu dulu guru gitar. Santri di Jogja, dia dulu sekolah kesenian di Jogja terus jadi guru gitar. Saya ini kan kiai fikih. Saya madzhabnya sama dengan Pak Najib, termasuk ngaramkan gitar. Mau tak haramkan kok ora gelem ngaji malah ribet, tak halal ngomong gitar tak halal. Semeneng ae. Semeneng ae. Saya niru Mbah Mun, nek ono jawabane semeneng gak. Ya takok kadang, Gus, main gitar hukumnya piye? Kurang pegawean tak jawab. Halal tak haram, Gus? Kurang pegawean jelas. Halal haram tak kok ribet. Tapi yang unik dari itu apa? Tiap tahun Beb itu datang ke saya setor surat Tabarak. Kadang ya setor 5 ayat, 20 ayat, sampai khatam. Naik pesawat dari Sulawesi. Gara-gara ngaji saya sudah Gus, sementing aman. Jadi aku ning donya wis main gitar saya enakku, nak gak apal Tabarak bahaya gitu. Dia ngapalkan, apal betul. Sekarang kemarin setornya khatam. Ya hanya untuk ngelawan malaikat saja itu, untuk ngelawan malaikat itu. Saya kok tertarik itu. Nah yang repot saya kiainya ngajarkan itu tapi lupa ngajarkan haramnya yang gitu-gitu. Wah ya ribet ya, sudah lah, nanti biar jurusi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah. Karena jadi kiai itu repot. Saya pernah di tanggal 1 Syawal itu punya teman zaman di Sarang. Wong wis wireng kriting soer wis wireng kriting. Jarang ke saya tanggal 1 Syawal kecuali pas itu. Ternyata datang tuh karena teman saya, semakan senior saya, mau teko mau ngijazah saya. Gus, kowe nak dadi kiai sing hati-hati. Ojo geman dalil sing kira iso nglakoni. Ono apa? Dia itu datang ke saya berarti tanggal 2 sore. Dia itu pas Idul Fitri itu pidato. Man shoma Ramadan wa atba'ahu sitan min Syawal fa ka'annama shomat dahrakullah. Itu orang lugu-lugu poso. Bareng tanggal loro-loro pas wandekne rokokan. Wong lugu-lugu, wah rugi bah aku poso jebule jenengan ra kena dinut. Jadi semuanya yang poso 6 hari itu ngikuti kiai itu. Ternyata pas disowani pas rokokan, rugi bah aku anut jenengan. Tak nuntut poso jebule jenengan gak poso. Aku mending ngene, lha opo ke dalil ngono barang ngono lha opo ora iso nglakoni. Makanya ini hati-hati para kiai, nek dalil sing ora iso nglakoni ora usah. Nak khutbah id ora usah cerita poso 6 hari, kok malah diciri orang itu. Ya cerita wae wong nak berposo dosane di sepuro insyaallah, pokoke yang gampang-gampang saja. Nak dolan ning gone wong awan-awan dosa ganggu. Nak dolan sombong kegelem silaturahim, wae ngomong yang umum-umum saja. Jangan dalil poso 6 apa? Hari itu sekali ada yang anut ternyata kamu enggak bisa, wah itu repot. Ya jadi saya berharap sekali keyakinan guru-guru kita bahwa Al-Quran mensyafaati itu kita terima. Kita terima an ilmin wa an bayinatin wa an hujatin. Kita bukan sekedar terima karena itu dawe guru enggak, tapi satu bayinah. Yaitu logikanya adalah malaikat itu mukallaf. Mukallaf itu kena aturan hukum. Jika manusia kena aturan hukum harus menghormati orang hafal Quran, maka malaikat juga kena aturan yang sama, yaitu harus menghormati yang hafal Quran. Jadi boleh kamu nanti ketemu malaikat mungkar nakir, sertifikat Iqra khatam, qiraati khatam, syahadah saya hafid terbaik. Ya supaya dia enggak sembarangan nyiksa kita. Wah aku yakin mesti gak wani, yakin jajal sebenarnya. Tapi sampean matur, ojo tes tapi.
Karena sekali dites bulet. Ya jadi ini jelas ya, dawuh Nabi ketika cerita keramatnya surat Tabarok, dawuh Nabi lawaditu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. Wa qad rawa hadzal hadits Abd bin Humaid fi musnadihi bi absata min hadza. Faqala, ada yang cerita lebih detail di riwayat itu, fa innaha al munjiyah wal mujadilah tujadilu auto khasimu yaumal qiyamah inda rabbiha liqairiha. Nah ini lebih gampang lagi. Surat Tabarok itu mati-matian bela yang baca. Semoga riwayat ini yang benar, bukan li hafidhiha tapi li qari'iha. Sampeyan milih riwayat yang hafal apa yang baca? Baca apa hafal? Baca apa hafal? Korupsi kafe. Jadi ada riwayat itu tujadilu autu khasimu yaumal qiyamah inda rabbiha li qari'iha. Bagi yang baca, tidak harus hafal. Watat lubulahu ayun jiahu min adzabin nar wa yun jia biha utawayan sahibaha min adzabil qabri. Jadi surat ini akan mati-matian bela yang membaca. Tadi kan riwayatnya hafal, jadi saya terjemah hafal terus. Akhir-akhir kok ada diskon cukup baca ya, ini tak ganti karena ini demi jenengan tak cari riwayat paling gampang. Sebetulnya ini enggak etis ya. Kayak ilmu pesanan. Ya, tapi ya sudah, memang ada riwayat apa? Liqariha. Akhirnya Nabi ya lagi-lagi menutup dawe lawaditu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. Saya suka lawaditu itu pakai lam li taukid itu. Lawaditu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. Tapi saya suka sekali kalau itu ada di hati semua umatku. Artinya gini, dari sekian riwayat sebetulnya itu kuat riwayat yang hafal. Karena Nabi selalu menutup dengan ngendikan saya suka kalau itu ada di hati, selalu ada di hati. Itu artinya hafal apa baca? Belum menengah sampai pucat kan dan angel teman. Hafal apa baca? Lawaditu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. Itu hafal apa baca? Hafal. Ya berarti hafal. Ini yang hafal Tabarok berapa? Semua ya? Hafal semua? Aman berarti, no? Jadi kulo niku gak ada kitab banyak tentang usul fikih. Sebenarnya kepentingan saya itu bukan masalah usul fikihnya, tapi kepentingan bahwa konstitusi ilmu, saya ulang lagi apa? Konstitusi ilmu yang difahami ulama ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ternyata fa innahu ta'ala bahabihim al malaikah. Allah itu bangga sekali dengan para malaikat. Makanya kamu harus ngaji usul fikih, ngaji apa saja. Karena malaikat itu tidak bisa mikir gak jenengan, yang bisa mikir itu jenengan. Sehingga ketika presentasi cara bahasa sekarang, termasuk keramatnya Imam Amudi, itu ada cerita ini ada di Nailul Ma'mul kalangannya Syekh Mahfud At-Turmusi. Imam Amudi itu ulama top, tapi dia ngajarnya itu matematika. Jadi ulama nggak ngajar tauhid, nggak ngajar tarikh, nggak ngajar pesolatan, tapi ngajar matematika. Akhirnya, tapi di hatinya ini, makanya ulama itu punya sirri asrorihim al-fatihah itu ya di sini. Di hatinya itu menurut dia ilmu paling efektif untuk menjelaskan logika tauhid itu ya matematika. Singkat cerita, ketika ketemu para malaikat, ngendikannya Allah, ya Amudi, kenapa kamu sering belajar matematika? Li tauhidika ya Rabbi, supaya saya mentauhidkan engkau. Ajari para malaikat. Jadi malaikat dipanggil semua sama Allah. Hei waya malaikat, hei para malaikat, dengarkan kajian Imam Amudi. Dengarin semua. Dia nerangkan di bor hanya sedikit. Nisbatus naini wa arba'atin wa khamsin sampai terus ilal wahid, semuanya nisbatul far'i ilal asli. Wes aku gawe angka cek 1 juta cek 1 miliar tetep awalnya iku siji. Mbok donya jumlahe cek alam galaksi cek planet wes santek. Tetep asal usule siji. Kabeh iku pengembangan nisbatul far'i ilal asli. Liyane zat sing wahid iku kabeh far'un, cabang mintil kal wahdah. Malaikat mandok-mandok kabeh ya, kabeh ku kok Allah. Jadi angka sebanyak apapun itu ya nisbatul far'i ilal
asli. Jadi 2 ya enggak asli, yang asli 1. 5 ya sama, 1 miliar ya sama, 1 triliun semua. Berapapun jumlahnya bilangan, semuanya adalah far'un minal wahid. Terus kata Allah, oh ini loh ulama aku pinter tenan nerangno tauhid. Nah, malaikat kan monoton. Pokoknya wiridan ya sudah gitu dok. Akhirnya padahal malaikat ini pernah nggak terima ketika ulama itu masuk surga duluan karena kan wiridannya lama malaikat. Tapi ternyata apa? Kata Allah, wiridan terus wajar gak di nafsu. Manusa tak kei nafsu. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa adada kalimatihi.